welcome to my YouTube channel K2ID Indonesia. Kali ini kita di podcast bareng teman lah ya. Karena belum bisa undang tamu gede-gede. Kita undang teman-teman kita dulu. Oke, kali ini kita mau perkenalan dulu karena teman-teman pasti belum tahu di sebelah kiri saya ini ada siapa aja. Boleh dari teman kita yang satu ini, nanti boleh ke teman yang langsung yang satunya tanpa langsung kasih tahu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Yudhistira. Saya berasal dari Bontang, Kalimantan Timur, dan sekarang masih berkuliah di Universitas Mula Warman. Silakan teman saya. Baik, perkenalkan saya Adrian Ananda Putra. Saya berasal dari Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Klekat, Kecamatan Kembang Janggut. Untuk saat ini saya masih berkuliah di semester akhir, tapi nggak akhir amat. Semester 10. Kebetulan aku sama Alek ini satu kecamatan dan kita cuma beda kampung ya, Alek ya? Ya, beda kampung. Dia lebih dekat ke arah kecamatannya, ke Kembang Janggut. Kampung gua agak jauh lagi dari situ. Oke. Kita karena malam ini kita seminya ngobrol-ngobrol santai ya, teman-teman. Nah, kita memang karena kalian ini dari Fakultas Kehutanan kali ya? Iya, benar. Fakultas Kehutanan dan mereka berkuliah di Unmul. Jadi kali ini kita pengen tanya-tanya tentang soal hutan gitu, teman-teman. Jadi kita jarang ketemu sama orang yang kayak kayak ini obrolan kita nih kayaknya agak sedikit apa ya? Kemarin kan sama si Pera agak universal. Karena satu kampus juga kan dia sudah paham lah gimana tentang ininya. Kayak ini agak berbeda kampus dan berbeda fakultas. Berbeda kampus, berbeda fakultas. Berbeda universitas dan berbeda fakultas. Nah, karena kalian di kehutanan nih, pasti pertanyaan orang banyak pertanyaan awam nih kan, karena banyak orang awam juga yang tahu cuman hutan doang. Dan kali ini pengen tanya juga, apa itu hutan sih menurut kan sebagai masuk hutan itu apa sih? Jadi hutan itu ini berdasarkan undang-undang ya. Hutan itu suatu ekosistem yang berupa tuh hamparan lahan. Dan di dalamnya tuh berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Jadi pada suatu kawasan itu tuh didominasi oleh tumbuhnya pepohonan, berbagai macam pohon lah, bukan hanya beberapa jenis, gitu. Kalau dari pendapatku sih. Bagaimana dengan Alek? Apakah ada pandangan lain? Atau setuju dengan audiens kita yang sekarang ini sudah bercerita? Ya, kalau dari saya sih hutan tuh kurang lebih seperti yang dijelaskan, tapi untuk secara umum biasa kita lihat tuh hutan apa sih? Hutan tuh biasa yang kita ketahui dengan adanya hamparan pepohonan, di mana di sana terdapat ada bukan beberapa lagi pasti berbagai satwa liar dan berbagai hewan-hewan lainnya. Dan ekosistemnya juga di sana bagus. Itu yang disebut hutan. Bagus itu seperti apa sih? Di mana airnya, kalau kita bisa bilang tuh airnya jernih gitu. Oke. Itu, dan udaranya bagus, tidak tercemar ya. Tidak tercemar. Itu hutan. Nah, setauku nih kan hutan itu kan dibagi lagi nih. Iya, benar. Nah, setauku tuh ada hutan primer dan hutan apa satunya lagi? Sekunder. Nah, itu yang mau tanyain. Itu kan aku orang awam nih, yang nggak tahu tuh hutan kok. Aku juga baru tahu kayak kok ada hutan yang primer dan sekunder nih. Apa sih maksudnya hutan primer dan sekunder itu apa maksudnya? Bisa jelasin nggak dari teman-teman ini? Jadi untuk hutan primer dan sekunder ya. Hutan primer ini itu adalah hutan yang belum sama sekali terganggu ya. Terganggu dalam artian oleh aktivitas manusia. Terganggu entah penebangan liar, pembukaan lahan, atau perburuan liar. Itu untuk hutan primer. Jadi hutan primer itu masih memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna. Flora itu untuk di tumbuhan, dan fauna ini adalah hewan. Gitu. Dan hutan sekunder itu hutan yang udah terganggu oleh aktivitas masyarakat. Jadi di dalamnya tidak
terdapat berbagai macam pepohonan lah, atau hewan-hewan yang tinggal di kawasan tersebut, di hutan tersebut. Oke. Memiliki sedikit loh keanekaragamannya, karena udah terganggu oleh aktivitas manusia kan, pembukaan lahan kayak gitu. Nah, jadi yang sekarang ada hutan primernya contohnya itu kan yang belum diganggu Ya, atau benar. masih Masih virgin orang ya. Iya, masih Iya, virgin. masih Nah, virgin. hutan primer sekarang yang ada itu di negara atau di kota mana sekarang yang ada? Kita kan di Indonesia nih. Nah, contohnya di Indonesia tuh di kota mana yang masih ada hutan primer ini? Untuk kita sendiri di Kalimantan pun masih ada ya, Masih ada. untuk hutan primer pun masih ada. Yang mempunyai kawasan yang benar-benar asri lah ya, masih asli gitu. Untuk memiliki flora dan faunanya itu ada sih. Masih ada. Masih ada. Untuk Kalau kita di sendiri. negara mana kira-kira yang masih masuk primer ya? Hutan masih ada hutan primernya itu di negara mana ya? Brazil termasuk nggak sih? Amazon ya, Amazon Brazil. kan masih termasuk kan berarti itu. Masih. Tapi sudah mulai sekarang sudah mulai dimasuki juga ya. Maksudnya mungkin peneliti kali ya yang mau neliti tentang hutan itu bagaimana. Mungkin itu sudah termasuk ganggu. Maksudnya mengganggu nggak sih itu sebenarnya hutan itu yang primer itu? Kalau untuk penelitian itu nggak mengganggu sih. Nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu kalau kegunaannya untuk Penelitian. Studi kali penelitian, ya, buat studi kali ya. Oke. Tapi tergantung dulu. Nanti Hmm. studinya entah mereka ada pemikiran liar Ya, bagaimana, entah mereka eksperimen. kedepannya bakal kesana yang ngebabat atau menyalahgunakan lahan tersebut kan kita nggak tahu ya. Mungkin banyak kayak tipe semi-semi kan mungkin dia memang buat studi itu mungkin karena kayak buat memang buat pelajaran Ya, benar, dan benar, mungkin ada benar. juga yang memang buat menguji kayak ini kayaknya pohon bagus deh diambil nih kayaknya ya. Ini jadi uang kalau Mikir diambil nih. bisnis ya, Betul. bisnis ya. lagi misal ada yang kayak apa ya, ahli geologi ya. Ah ya ahli Oh, geologi iya, Misal betul. mereka betul. datang nih ke hutan, dapat nih ada bebatuan yang aneh atau bebatuan yang langka. Nggak lama itu dibabat itu kan. Oh, Habis. nambang ya? Iya, nambang. Oh, Betul. Nah, ngomong-ngomong soal nambang nih guys. Mumpung sudah Alek bicarakan soal nambang kan. boleh. Nah, pendapat kalian tentang tambang ini kan banyak nih. Cuman aku mau tanya dua aja. Sekarang yang terjadi sekarang di kota kita ini lagi gencar-gencarnya tentang tambang ilegal dan tambang apa penebangan kayu ya? Iya. Yang banyak sekarang lagi dibicarakan juga kan. Gitu. Nah, kita bukan hanya tentang itunya, pandangan kalian aja. Bagaimana pandangan kalian tentang kayak gitu-gitu? Kalian kan kota ini. Pandangannya kayak mungkin ini ngerusak lingkungan atau apa gitu. Pendapat kalian gimana, guys? Kalau dari saudara Dari Alek dulu enggak apa-apa juga, boleh juga dari boleh Alek juga. juga. izin Boleh, ngerokok ya? silakan. Bebas, Sambil bebas. nyantai ya kita. Bebas banget kita di sini. Bagaimana menurut pandangan Alek gimana? Oke, kalau dari saya kan tambang ya. Jadi saya ini mengarah berpikir ke ekonomi. Betul. Jadi tapi ini untuk tambang yang legal ya, baiknya. Legalnya, baiknya ya. Oke. Di tambang yang legal itu kalau dia masuk investor itu bagus menurut saya. Membantu Kenapa ekonomi bagus? negara juga ya. Ya. Jadi semisal daerah tempat saya nih Kemanjanggut masuk tambang. Selama ini sih bagus sih mereka masuk, CSR-nya jalan. Untuk sama ada beberapa yang untuk lulusan SMA itu masih bisa dipekerjakan sama mereka. Tuh menurut saya sih kalau untuk merusak lingkungan itu pasti ada. Pasti ada. Pasti Tapi ada dampak merusak. negatif, ada dampak positifnya lagi di situ ya, Iya, membantu ekonomi ekonomi sana. termasuk Penduduk mengurangi lokal pengangguran lah. juga ya. Dan biasanya tambang itu kan termasuk ring-ring nih. Iya. Paham kan? Nah, ring 1, ring 2, ring 3. Dan kadang bisa sampai ring 4 biasanya kan masuknya gitu. Apakah menurut kalian tuh bentar dulu deh. Kan sudah dari Alek, dari Ian dulu deh, dari Haikal dulu deh. Gimana? Masih ada Lek? Dari kamu pendapat Lek? Kalau masih ada apa? Enggak apa-apa, silakan dulu. Boleh. Nanti habis itu tanya pertanyaan lain. Ya. Tadi kan sampai di lingkungan kan. Jadi masalah lingkungan kalau di Kemanjanggut kemarin masalah tambang tuh ada beberapa kadang kalau dulu tuh paling setahun sekali banjir dan itu banjirnya nggak terlalu gimana Langsung besar ya? gitu, Atau
besarnya tuh nggak besar-besar sampai kayak sekarang, kayak Mhm. kejadian sekarang yang Desember lalu tuh itu betul-betul lumayan lama lah untuk banjirnya. Apalagi yang tahun 2024 awal itu di bagian sempat itu banjir 2 kali naik di tempat saya tuh, dan di Kota Bangun yang dekat kilang minyak itu hampir 1 bulan itu pakai ferry mereka Yang nyebrang. tikungan itu ya? Iya, Nah, tikungan ya di betul situ. betul 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 betul. Sempat kerja pulang pas ke kampung kan. Memang di situ agak rawan memang di situ. Iya, iya, Walaupun pendek ya, jaraknya pendek tapi dalam karena memang betul di samping Belayan itu kan. samping Saya bilang sungai, jadi memang harus pakai penyeberangan ferry. penyeberangan ferry Hmm. di situ. Ya, untuk sisi lingkungannya ya itu saja, banjir, dan belum lagi kalau ada limbah. Limbah sih yang bahaya itu. Tapi untuk saat ini di daerah saya sih limbah masih masih tertangani lah oleh pihak perusahaan yang di sana. Nah, itu saja sih. Kalau menurut aku apa saya nih? Kita formal apa gimana nih? Biasa aja, Bebas biasa ya. aja, bebas aja. Menurutku berarti ya. Mhm. Sebenarnya pro kontra sih. Karena Dari pro dulu deh, contohnya deh. Dari pro dulu, pro-nya apa nih? kalau pro dulu, pro ini sama seperti yang dibilang oleh Bro Alek ini, teman saya. Pro-nya karena mereka mempekerjakan masyarakat lokal lah. Jadi untuk pengangguran itu bisa dibilang sekarang lebih sedikit karena yang tadi bekerja di daerah mereka yang tambang ataupun hutan tanaman untuk kayu dan segala macam. Itu saya pro-nya ke situ. Kontranya alam. Hmm. Aku nih salah satu orang yang cinta alam, suka banget sama alam. Ngelihat hutan-hutan kayak, aduh awalnya di lokasi sini nih, di daerah sini nih hutan. Tapi pas lewat lagi, aduh udah jadi rata, tanah, nggak ada pepohonan dan segala macam, nggak ada aktivitas hewan lah. Kayak gitu ngeliatnya jadi, aduh sedih sebenarnya ngeliatnya. Iba ya. Dan juga kan ya sangat bagus kan dampak dari pohon tersebut. Betul. Yang kita tahu bukan cuman keindahannya aja yang kita lihat kan, masih banyak dampak-dampaknya. Saya kontra ya di situ. Belum lagi yang tadi Alex sendiri bilang limbah-limbahnya. Iya. Terus lebih kontra lagi saya ke perusahaan-perusahaan yang ilegal. Benar itu. Soalnya itu pasti mereka nggak bakal ngurus Apapun. lahan tersebut. Hmm. Contohnya kalau di perusahaan-perusahaan yang legal, kayak Alex bilang di di kampungnya dia, itu banjir masih sedikit teratasi lah, ada teratasi. Karena kan lahan yang habis mereka pakai, itu mereka revegetasi, mereka hijaukan lagi. Mereka bahasanya Reklamasi pasca lah. tambang lah, itu ada reklamasi yang Reklamasi mereka buat pasca kayak tambang. gitu. Mereka masih memperdulikan lahan-lahan tersebut lah. Tapi kalau yang ilegal ini kan habis tambang tinggal tanpa memperdulikan lingkungan tersebut. Itu yang saya kontranya di situ. Mau bagaimanapun untuk zaman sekarang saya dominan ke pro untuk yang legal. Karena mau nggak mau kita bakal hidup berdampingan. Dari situ kita ya bahasanya mendapatkan uang lah. Finansial di situ juga kita mau nggak mau. Ya, betul. Kontranya jadi sekarang cuman yang ke ilegal aja. Kayak gitu. Kita mungkin agak meruntut sedikit lah ya. Boleh. Kalian kan fakultas kehutanan nih. Pernah nggak sebelum memilih fakultas kehutanan tuh ada peminatan awal yang kalian pilih selain kehutanan? Kalau dari aku duluan ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Kalau dari aku pas SMA sempat kan SMA aku jurusan IPA ya, bukan IPS. Tapi ada kepikiran untuk ngambil di administrasi. Ya fakultas ekonomi lah mungkin. Sempat itu di luar Kalimantan. Oke.
Jadi coba tryout dan segala macem. Tapi pas tryout itu nggak mikirin kayak, aduh, aku gimana caranya harus lolos di administrasi, entah hukum tata negara dan segala macam lah, administrasi pokoknya. Mau dimasukin administrasi manapun itu terima, pokoknya administrasi, karena belum terbuka nih jurusannya ada apa-apa aja. Tapi karena kita tinggal di Kalimantan dan akses dari kota untuk ke kota lain, contohnya saya dari Bontang mau ke Samarinda itu banyak ngeliat kayak hutan-hutan di kanan kiri. Dan aku coba carilah tentang hutan-hutan, ada nggak jurusannya nih? Ternyata ada kehutanan gitu. Jadi wah, aku suka banget nih ngeliat hutan, kayak entah masuk ke hutannya atau ngeliat kayak dari dataran tinggi ya, dari bukit, gitu ngeliat kayak hutan-hutan enak banget dipandang, hijau-hijau. Jadi ya milih kayaknya kehutanan deh. Dan akhirnya milihlah jurusan kehutanan ini. Akhirnya masuklah di kehutanan. Nggak ditanya kan dengan jalur apa? Pilihan keberapa itu? Boleh deh dengan jalur apa bisa masuk kehutanan. Orang enggak dong. Dulu di zamanku itu namanya SBM ya Mas ya. SBM ya. Jadi lulusnya lewat jalur SBM, tapi pilihan kedua. Pilihan pertama apa? Tetap kehutanan sama, tapi kampus yang berbeda. Oke. Universitas yang berbeda. Jelasin dong SBM itu apa, kan itu SBM masih ada di Unmul buat sekarang. Sudah ganti nama. Mungkin penamaannya beda sekarang. Tapi ya di zamanmu SBM itu apa kepanjangannya? SBMPTN. S-nya tuh lupa, intinya berbasis ya nggak tahu ya. Pokoknya SBM tuh jalur kita harus tes dulu untuk masuki perguruan tinggi. Oke. Dibagi menjadi 3 kan di zamanku. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada Mandiri. Oke. SNMPTN ini masukinya melalui jalur rapot. SBM itu untuk masuk ke perguruan tinggi itu harus dilakukan tes. Ada seleksi lagi. Nah, kalau Mandiri ya biasa. Oh ya. Langsung. Nah, kalau Alek gimana? Apakah ada jurusan pertama yang memang kamu pengen banget, baru akhirnya kehutanan aja deh gitu? Akhirnya gimana, kita kan nggak tahu nih bagaimana prosesnya. Awal, maaf ya aku potong. Awal aku kenal dia juga nggak tahu dia masuknya karena apa. Jadi kenalnya pun di semester berapa gitu, kan beda kelas juga. Betul. Karena beda ya, satu peminatan, makanya kepo juga lah kan. Kayak apa nih kok awalnya siapa pengen masuk manusia satu nih? Betul. Soalnya agak pendiam. Memang pendiam orang ini, memang begitu dia, memang begitu. Nah, kalau kamu gimana cara Mas? Bisa masuk kehutanan tuh? Cara masuknya? Cara dalam. Orang dalam juga kan. Orang dalam juga tiba-tiba ya. Jadi awal masuk tuh ya, ini cerita awal, pilihan awal lah. Iya, pilihan awalnya. Pilihan awal tuh dari SN sampai SB itu pilihan pertama teknik informatika. Teknik informatika. Agak jauh ya. Teknik ya. Agak jauh ya, agak melenceng, betul gitu ya. Aku juga jauh. Betul juga. Iya, lanjut. Sorry. Jadi kenapa sih tertarik pilihan pertama tuh teknik informatika kan? Karena waktu SMP. Iya. SMP itu sudah diajak bapak lah jalan-jalan ke Tenggarong kan. Tuh jalan gitu. Lihat-lihat ke Tenggarong, bukan jalan kaki. Jadi dulu tuh pas SMP masih pakai kapal. Maaf ya. Iya. Agak nyemplas soalnya janggal aja kayak jalan. Jalan apa ini? Jalan apa dulu ya. Jadi nggak jalan kaki, kita pakai dari kampung ke Tenggarong itu pakai kapal. Dulu masih zaman kapal tuh. Ya? Iya masih seru betul. Jadi yang lanjut langsung nih tadi ya. Pas di Tenggarong tuh dibelikanlah laptop sama orang tua saya kan, bapak kan. Kamu nanti belajarin ya. Kita buka fotokopi di kampung. Di kampung. Ya kan orang yang zaman masih SMP saya itu kan masih awam lah, fotokopi, cetak. Dan masih sedikit ya di sana, belum ada. Jadi lihat peluang di sana kan, bagus nih lihat. Tapi pas dibeli laptop, oke bagus nih mau saya belajar kan.
Udah beberapa bulan udah terbengkalai itu laptop. Nggak terpakai sudah tuh barang. Jadi pas SMA mikir, kuliah ini mau kemana ya? SMA juga kan IPA juga, cuman Oh, IPA juga. ya, tapi IPA ya. di sekolah yang dibilang orang terbuang. Oh iya. Oh iya. Baru tahu nih. Soalnya belum kenal lebih dalam kan. Makanya dengan podcast begini kita bisa lebih kenal sama orang ini. itu. Kok Maaf. bisa kok aku jadi host ya? Dapat. Penasaran soalnya nih. Kalau Kok orang-orang terbengkalai? bilang tuh bukan terbengkalai sekolahnya, enggak. Terbuang. Cuman kayak kelasnya tuh rendah lah gitu. Kan di Tenggarong tuh ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Mending jangan ngomong tempatnya deh. Soalnya agak aneh nih tempat ini. Tapi intinya di suatu daerah. Ya, Intinya di suatu daerah. Intinya kacamata mah udah Ya, kacamata mah udahlah. Jadi begitu. Di salah satu daerah ada sekolah ada yang sekolah. memang Tapi disebut buangan lah ya. Disebut Karena buangan. misalnya nggak masuk semansa. ya nanti masuk sini nih bayar doang masuk sudah. Iya, betul. Jadi ya disitulah karena pengen informatika kan karena itu tadi. Nah, kenapa tiba-tiba ada pilihan kehutanan di pilihan kedua? Kenapa? Pertama tuh saya ingat lagi waktu SD. Ya, SD. SD nih, SD. Kecil banget tuh. Kecil banget, Cok. Jadi aku waktu SD tuh waktu PTR ya Kaltim masih awal-awal. Jadi mereka konservasinya tuh masih ada orang hutan tuh. Orang hutan lutung apa. Iya. Wis. Situ seru. Cuman aku nggak dibolehin ikut camping pas waktu itu. Jadi kayak membayangin aja imajinasi. Wis. Serunya teman-teman gue ya. Lihat orang hutan ini. Itu lah. Ada orang hutan ya. Iya. Karena aku cuma lihat Atau kamu pengen pamflet gabung aja. sama orang hutan nih. Kenapa diperagain, Lek? Kamu jangan membuka Dan sendiri sosokmu gitu yang nah. asli, Jangan jati jati diri. dirimu yang asli. Enggak, aku tahu kamu orang hutan aku berdua. Jadi Soalnya jangan juga- dibuka lah. Soalnya tempat kita juga memang di hutan kan, Iya. Lek. Memang di hutan. Banyak hutan masih. Jadi ya, nah tambah lagi salah satu kakak tingkat saya di angkatan 2019 di kehutanan juga sama. Jadi ada dosen, guru saya bilang, itu ada kakak kelasmu dia masuk kehutanan Unmul. Oh, nah dari situlah saya kepikiran untuk daftar di kehutanan Unmul juga. Ya awalnya tahu nggak sih kalau emang Unmul tuh buka fakultas kehutanan? Atau kamu tahunya dari dibilang itu ada fakultas kehutanan gini baru tahu itu? Enggak, tahunya sudah dari SMP sih sudah tahu. SMP sudah tahu fakultas kehutanan, cuman Fakultas kehutanan. masuknya itu memang direkomendasikan juga. Enggak, Memang mau sendiri. mau sendiri. Dan itu jalur SB tebusnya. Sama nggak berarti tebus ya. SBM ya. Waktu itu aku tuh SB tesnya di ini MIPA. Oh, Lab fakultas MIPA, MIPA. ya. Persis yang di depan kampus kita juga depannya lagi di situ. Ya, begitu. Aku kemarin direktoratnya asli, langsung direktoratnya tes di lantai 3. Tapi angkatan sama kan? 21 juga. Sama. angkatan Sama Cuman angkatan tesnya yang 2000. berbeda kayaknya. Ya. Posisi ruangannya Ya, atau ruangannya gedungnya pasti berbeda sama. gitu kan. Karena memang Fakultas Unmul itu termasuk fakultas terbesar ya. Ya. Di Kaltim ya? Kalimantan Timur Ya. atau seluruh Kalimantan? Kalimantan Timur aja. Kalimantan Timur. Mungkin yang saya tahu Kalimantan Timur, entah Ya. kalau sekalimantan Hmm. ya masih banyak fakultas Mungkin lain. searching tadi lagi kali ya Kalimantan. nanti ya kita Boleh, lagi boleh, kayaknya. boleh. Soalnya gini, karena yang orang banyak pun dan orang banyak pilih itu memang Unmul kan dari luar, dari masa kan gini. Kemarin memang sempat juga di Unmul, tes di Unmul dan juga memang itu biasanya kita kan link nih, sistem link kan memang kan. Nah, itu biasanya nggak kebuka karena saking banyaknya orang pengen nunggu juga kan, maksudnya pas ngetes itu kan. Nah, pas kita masuk itu belum tentu masuk, biasanya tunggu 30 menit biasa gitu kan, baru dia terbuka, betul-betul linknya terbuka karena memang banyak yang nunggu dan memang kata orang luar bukan luar negeri ya kesannya kayak dari Timur Leste pun kan luar negeri sudah kan itu kan sudah pisah negara sama kita kan juga nunggu masuk situ gitu nah. Jadi banyak memang orang yang dari daerah luar pun bisa mau masuk di Unmul gitu nah saking bagus Unmul gitu nah. Nah dan juga yang ngomong-ngomong fakultas kehutanan juga termasuk fakultas terbaik ya.
Ya, di Unmul benar, sekarang ya. benar. Termasuk akreditasnya apa? Akreditasnya Unggul sekarang. Unggul ya, Unggul, unggul Ya, ya. the Jadi best lah. the best, istilahnya the best. lebih. Nah selain itu fakultas apa lagi nih yang paling bagus di situ? Yang Oh ya, kalian tahu? tambahan lagi untuk fakultas kehutanan tuh fakultas tertua juga ya. Iya, Di Unmul Di sekarang, Unmul. iya. paling tua. Iya. Berarti Dari pertama Pertama dia di tahun berapa ya? 87, 19. 87. Iya, sekitar entah segitulah. 87, yakin Kurang 87. 60-an. 60 deh, 62 63 lah ya. Iya, Setahu aku emang 1962. kebaca memang 62 63 ada Hmm. anunya. Tertua dia. Tertua berarti itu fakultas pertama. Salah satu fakultas yang tertua. Tertua ya. Bukan pertama berarti tertua. Kalau pertama kurang tahu, tapi tahu. tertua Tapi ya. tertua ya. Tertua. Dan juga memang di Indonesia pun yang tertua emang di Unmul. Hmm. Termasuk Unmul. Yang kedua itu aku lupa di apa ya, di mana fakultasnya? Pasti di luar Kalimantan. Karena memang fakultas Unmul ini fakultas kehutanan memang paling banyak juga mahasiswanya, atau masih ada yang lain? Dan aku lihat pun kayaknya solid-solidan, kalau masalah solid-solidan kayaknya kehutanan kayaknya paling solid ya. Kelihatannya karena aku kan bukan dari situ nih yang aku lihat. Kayaknya solid juga di situ ya, lumayan lah ya. Kalau untuk dari fakultas kami sendiri solid banget sih. Untuk kehutanan solid. Tapi nggak tahu kalau mencakupnya satu universitas harusnya solid. Harusnya Solid. karena biasa pokoknya di bawah angkatan itu 2 tahun lah ya, itu sudah anggapan kenal gitu kan, karena sudah jaraknya jauh, sudah kemana kan Ya. sudah posisi juga si Haikal sudah ngurus buat proses yudisium ya. Ya, Yudisium, si Alex juga lagi fokus skripsi kan, mungkin agak sudah 2 tahun di bawah itu mungkin sudah agak jangka jauh sudah kan, karena yang itu masih sibuk kuliah, sedangkan angkatan kita ini sudah sibuk sama Ya, skripsi, kerja. sibuk sama PDD, yudisium, sudah sibuk begitu kan, jadi agak jauh lah jangkanya. nah tapi kalau kami 2 tahun di bawah itu masih kenal. Masih kenal ya? Karena kami kan angkatan 2021, 2 tahun di bawah kami 2023. Ya. Nah, itu kami yang megang masa-masa orientasi mereka. Ospek lah ya. Ospek Apa ya, sih? ospek PKKMB. PKKMB ya, betul PKKMB. Nah, itu panitianya dari angkatan kami. Hmm. Jadi untuk 2 tahun ke bawah tuh masih kenal. Nah, kalau 3 tahun ke bawah itu beda. Berarti angkatan 22 sudah yang pegang. Angkatan 2 ya benar. iya, dua-dua yang Angkatan pegang. dua Dan yang seterusnya. Seterusnya seperti itu. Jadi 2 tahun di bawah tuh masih kenal. Untuk 3 tahun ke bawah, nah itu. Berarti konsepnya Yang begini, kenal. saat kalian jadi panitia PKKMB atau jadi bagian dari ospek, 2 tahun ke bawah berarti masih dipegang kalian. Masih Berarti angkatan 21, 22 bisanya pegang sampai angkatan 24. 24 ya. Angkatan 23 sampai 26. 26. Oh, berarti 2 tahun 2 tahun ya? Iya. 2 tahun 2 tahun. Nah, ini juga yang mau tanyain. Di sini ada nggak yang ikut organisasi kampus? Aku pernah untuk kampus, tapi mengundurin diri lah. Sempat berakhir di tengah jalan. Kenapa memilih ngundurin diri? Ada kesibukan lain. Jadi untuk megang berbagai macam nih, entah kesibukan-kesibukan yang lain, harus ada yang dikorbankan. Jadi itu yang aku lepas, organisasi itu. Boleh tahu nggak organisasi apa dulu yang diikutin? Kalau di kampus kami itu DPSM. Artinya apa? Dewan Perwakilan Silva Mula Warman. Oh, kalau Alek pernah ikut organisasi juga? Ada, tapi eksternal. Eksternal di luar fakultas. Boleh tahu apa nama organisasinya? IMAPA. Itu masih termasuk bagian dari kehutanan juga? Enggak sih. Enggak, di Dia luar ya. mencakup. Mencakup. Oh, sudah Universitas. Istilahnya sudah universal lah ya. Ya. Semua sudah boleh Semua join fakultas lah. boleh. Nah, kalau kamu tadi kan fakultasku aja. kehutanan doang. Kalau dia semua fakultas boleh. Iya. Tapi ya itu putus di tengah jalan. Sama nih kasusnya kami berdua. Nah, apa aja pengalaman yang kalian dapat selama join di organisasi itu apa aja? Jujur kalau aku dibilang pertengahan jalan sebenarnya enggak. Bahkan baru memulai. Sempat langsung mengundurkan diri karena itu sudah memikirkan ke depannya banyak planning nih yang harus dijalanin, banyak kesibukan-kesibukan lain. Jadi untuk meneruskan itu enggak dulu deh kayak gitu.
Dia berhentinya bukan di tengah jalan, sorry. Awal baru memulai. Jadi untuk pengalaman pun sebenarnya dalam berorganisasi dibilang ada pun enggak. Karena itu belum sempat mengikuti berbagai macam rangkaian lah. Ada mungkin diadakan rangkaian acara dari DPSM tersebut, saya nggak bisa menghadiri. Karena itu ada kesibukan lain. Yang menurut saya lebih penting untuk masa depan lah, bukan organisasi nggak penting ya. Saya ya setuju juga kalau organisasi dibilang itu penting, tapi ada yang lebih penting lah untuk masa depan. Jadi belum sempat ya ada pengalaman di organisasi. Kalau dari Alek? Sebetulnya juga sama sih. Masih belum di tengah jalan. Baru di depan gerbang. Sebutannya seperti itu lah. Baru mau masuk. Baru mau masuk. Aku ada alasannya apa tuh? Baru di depan gerbang ya kan? Iya betul. Kalau aku kan ada kesibukan lain. Sebetulnya Mungkin kamu sudah kesibukan lain juga. Iya, kesibukan lain juga. Sebetulnya sudah ikut beberapa orientasi kan, pasti ada. Tapi setelah mau memasuki lagi, kayaknya nggak bisa deh. Masih ada hal yang perlu aku lakukan. Jadi nggak bisa untuk betul-betul ikut program-program yang sudah dibuat di organisasi itu. Jadi ya nggak, untuk pengalaman sih dibilang ada nggak ada, sama kayak Akal. Minim sekali sih saya. Betul. Jujur aku kalau untuk di kampus kayaknya minim betul ya. Apalagi bergaul sama orang-orang kayaknya kurang. Teman dikit berarti ya? Nggak dikit. Banyak kenal, cuman nggak terlalu kayak tahu begini apa segala macam. Dia untuk bersosialisasinya mungkin masih terbatas lah, karena yang itu pendiam. Tapi salut sama dia. Kenapa tuh? Aku salut sama dia. Kenapa tuh? Kan aku sempat jadi bagian panitia PKKMB ya, yang memegang angkatan 2023 ini kemarin. Kami adalah PKKMB universitas, nyampur semuanya. Di situ perkenalan organisasi-organisasi ya, UKM yang ada di kampus di universitas. Salah satunya IMAPA dia ini. Ya, itu sih. Dan dia masuk ke dalam. Kamu sempat yang naik ke atas ya? Enggak naik ke atas. Enggak naik ke atas. Adalah dia tampil di situ, jadi salut sih. Jadi kan orang kita bisa bawa kayak, itu angkatanku tuh, itu Alek tuh katanya. Keren sih kayak gitu. Makanya aku tahu ternyata dia belum sempat ngikutin rangkaian-rangkaian yang udah dibuat oleh organisasi tersebut. Ternyata begitu, baru tahu juga. Tapi ya salut aja pas masa PKKMB dia ikut perkenalan itu. Gitu sih. Kalau tanya pengalaman ini kayaknya lebih seru kita tanya pengalaman pertama masuk Unmul. First time masuk Unmul di semester 1. Apa yang dirasain kalian? Mohon maaf sebelumnya nih. Mohon maaf sebelumnya. Kami semester 1 Covid. Jadi online ya, online. Jadi kami sebenarnya ngospek orang nih PKKMB jadi panitia, tapi kami nggak pernah tidak merasakan itu. Oke. Karena istilahnya 2 tahun di bawah kalian agak awkward juga ya kesannya. Maksudnya awkward tuh gini. Saya di ospek secara Zoom nih. Kalian di ospek secara offline nih. Jadi kesannya kayak aduh anjing, kayak apa ya caranya ospek orang-orang yang aduh aku dulu nih via Zoom juga, nih gitu nah. Di situ kami alhamdulillahnya berhasil lah. Berhasil sukses di rangkaian acara PKKMB itu. Di situ kami ngebuktikan bahwasanya angkatan kami walaupun PKKMB-nya cuman lewat Zoom online, itu kami bisa loh megang untuk PKKMB ada di tingkat kami kayak gitu. Itu satu ajang pembuktian lah buat angkatan kami. Dan ya, alhamdulillahnya sukses. Bisa dilihat kok di Instagramnya Fautan Unmul. Fautan Unmul. IG-nya Fautan Unmul bisa dilihat di situ. Dan pengalamannya ini kan tadi awal semester kan tidak masuk. Berarti ngerasain ketemu teman-teman tuh di semester 2. Baru ngerasain ketemu teman-teman. Nah, pengalaman apa nih saat kalian ketemu teman-teman? Entah itu kayak mungkin perkenalan itu via Zoom dulu kali ya, kayak nama ini gitu kali ya. Baru ketemuan.
Kalau Zoom bahkan sama sekali yang nyalakan, dengerin, nggak ada fokus berteman sana sini. Jujur kalau dari pribadiku sendiri ya, Dari VOV-mu lah. POV-ku itu aku nggak ada rasa untuk kayak mau kenal ini nih. Bahkan cewek sekalipun, ada cewek misalnya yang cantik itu biasa ya jadi pandangan orang lah ya. Kalau di Iya. Zoom ya, ada Betul, juga yang betul, betul. TP-TP bahasanya. Tebar pesona kan. Iya. Itu jarang aku perhatiin. Bukan jarang lagi, bahkan enggak. Karena fokus sama materinya. Dan kalau memang udah selesai pun nggak ada kayak, siapa nih yang masih di Zoom nih? Siapa nih? Mana nih? Iya, nggak ada. Dan bahkan perkenalan PKKMB pun, habis perkenalan udah nggak ada dengerin yang lain. Langsung N pokoknya. Nggak keluar dari Zoom. Nggak keluar dari Zoom. Zoom-nya Zoom-nya masih. Zoom-nya nyala, tapi kami nggak Ah. dengerin jelas. Ini siapa nih? Bahkan ada yang nanya kayak, kita kayaknya pernah satu kelompok di semester 1. Siapa ya? Kayak nggak tahu, bahkan sampai segitunya. Ini siapa ya namanya nih? Makanya. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Tiba-tiba begitu kan. Kok kayak kamu sok kenal banget. Anjir. Kayak begitu ya. Padahal yang Alek nih merhatiin nih. Oh ini namanya Haikal, oh ini namanya ini, oh namanya ini. Pas sampai kampus kesannya, oh kamu ini namanya Haikal ya? Ya lu siapa lu? Lu siapa lu? Kenal banget lu sama gue lu. Kayak Maksudnya gitu lah ya. Nah, tapi jujur ya, mungkin di pandangan orang, kehutanan yang mainnya di hutan. Wah, nggak ya ngerti itu tuh ya style betul, dan betul, segala betul, macem. betul, Iya betul. kan? Pasti mereka pakai pakaian entah yang di pikiran orang ya, masyarakat lokal kayak misalnya mau berladang, pakaiannya kayak gitu ya. Tapi first time semester 2 aku masuk, masih bermasker, itu aku ngeliat kayak fashion show. Gila, nggak masuk akal. Bertindik, bergelang. Enggak kalau itu. Enggak Tapi bertindik fashion show enggak. tuh Lebih ke OOTD. Oke. Outfit of the day. Of the day. kalau kamu jualan pakaian kayaknya laku itu. Laku langsung. ya? Laku. Kayaknya kita buka trim shop, kayaknya boleh nih. Laku kan? Buka usaha trim shop kayaknya laku ya? Bener-bener yang pernah masuk nih, set. Nelpon. Ada lah, aku punya 2 teman. Jadi pas awal masuk di semester 2, udah punya teman 2 lah dari semester 1. Itu pun karena iseng aja, nggak kenal, terus dibilang sekelompok pun nggak. Ada 1 orang yang sekelompok, terus dia kenalin nama temannya, kayak gitulah. Jadi kan bertiga. Pas aku tanya dia di mana, oh ternyata di belakangku. Senggak kenal itu loh kami. Astaga. Cuman tahu nama, dan orangnya pas ngeliat langsung, oh ini gitu. Udah pas kami bertiga ngumpul, kami ngeliat kan di situ tuh kami pakai barcode mau masuk, udah vaksin dan segala macem kalau nggak salah. Wajib vaksin juga kan? Wajib. Orang ngantri barcode itu POV ku ini paling belakang ya gerumunan orang lah paling belakang. Aku ngeliat kayak gila, ini nih kayak bukan mau ke kampus mereka, benar-benar yang pamer outfit. Karena habis COVID juga bro. Iya. Kesannya kayak aku harus kelihatan ganteng, aku harus kelihatan cantik Ngeliatnya, gitu loh. Wah, soalnya PKKMB kan nggak mungkin ada yang make up, Iya. ada yang gelang, kalung, Iya betul lah. dan segala macam pakaian yang aneh-aneh enggak, pasti ditentukan pakaiannya. Jadi kan ngeliatnya beda nih, ini yang ada di bayangan nih beda nih jadinya. Pas semester 2 masuk, set, gila ini pamer outfit. Aduh, kayaknya outfitku kurang nih, besok aku harus lebih bagus. Jadi gitu. Terus ini FYI ya, for your information. Asik. Jadi kami dibagi menjadi 2 kelas, kelas A, kelas B. Per kelasnya itu tuh 150 mahasiswa-mahasiswi. Bayangkan, satu kelas 150 orang. Segede apa ruangan kalian tuh ya? Dan itu tuh kenapa kita bilang pamer outfit? Dibagi 2 tempat duduk, kanan dan kiri, tengah-tengahnya jalan. Jadi setiap orang yang mau duduk di belakang tuh harus ngelewatin jalan, ibaratkan kayak koridor gitu. Gila. Berarti betul yang kau bilang tadi kayak ya fashion show ya kesannya. Iya. Sambil jalan tuh, anjing keren juga nih orang nih. Nah, kebetulan aku salah satu mahasiswa yang selalu duduk di belakang. 150 orang, salah satunya ada di situ, aku yang pasti duduk di belakang. Jadi setiap masuk, dan pasti masuknya tuh paling terakhir. Semuanya udah duduk. Nggak tahu kenapa ya. Bukan rencana mau pamer outfit,
Padahal aku salah satu orang yang sedikit nggak pedean. Nggak pedean maksudnya kurang, ya karena COVID kemarin ya, kurang bersosialisasi, kurang ngobrol. Jadi tuh sebenarnya pede aja, percaya diri aja. Tapi tuh ya nggak tahu gimana sih orang yang kurang bersosialisasi karena dampak COVID kemarin tuh. Kayak gitu. Jadi pas masuk ke belakang tuh mau nggak mau kita tegap. Jalan tuh bener-bener yang kayak gini. Sampai belakang. Di situ nggak ada niatan untuk pamer outfit, kayak mau fashion show dan segala macam. Tapi beberapa sudut pandang orang kan ada kayak, wah anjir nih orang mau kayak kelihatan banget nih, padahal nggak sama sekali. Itu mungkin bisa dibilang pamer outfit ya. Oh ya, dan aku kelas B. Angkatan 21 tuh cari IG-nya Haikal. Apa IG-mu tadi? Yudhistira. Yudhistira. Boleh dicari teman-teman atau nanti Yudhistira__99. Promosi siapa tahu ada mau mutualan kan. nanti mungkin teman-teman nanti editor ini bisa bikin IG mereka terlalu besar cetang gitu. Nutupin kami ya pokoknya. Jadi ini mukaku, editor tolong di sini IG ku ya. Jadi kalau kamu gini-gini, itu di bawah gini. Kamu tahu yang semi anu enggak? Yang Ngikutin gimbal. Gitu. Oh gimbal. Jadi kalau kita gerak di sini, ikut gini. Ngikut ya. Gitu kan keren gitu. Yud, kalau bisa tolong Yud ya editkan kayak gitu Yud. Tolong editkan ya. Editkan gitu Yud. Kalau kawan bisa apa-apa kita minta aja nih. Kalau Ya, mutualan untuk berbagi informasi. Betul. Sharing-sharing kita. Betul. Kalau dari Alek bagaimana? VOV Alek. Waktu Pas awal masuk ya. Kaget sih. Kaget juga ya? Nah, jadi pas awal masuk tuh sedikit yang ku kenal kan. Pertama tuh yang ku kenal mereka Ari, Ibet. Ya itulah pokoknya. Ya, pokoknya itu. Nah, jadi masuk belum tentu tahu orang. Masa editor nanti tunjukin ini IG-nya Ari, ini IG-nya Ibet. Enggak mungkin dong. Gitu. Nanti teman-teman kalau pasang muka siapa tadi? Ibet pasang. Apa tadi siapa yang satu tadi? Ari. Pasang. Biar teman-teman lihat POV mereka gimana juga gitu. Nanti kita undang juga si Ibet sama Ratu Endan. Maksudnya juga gitu. Oke, lanjutkan Lek. Jadi kayak aja sih. Siap lah. Ternyata dunia kuliah tuh rame. Betul-betul rame, satu kelas 150 orang. Nah, sekarang ini dah logika dah. Iya, cuy. Nah, logikanya gini dulu. Aku kan dari sekolah yang aku bilang tadi, SMA. Iya, betul. Itu sekolahanku tuh. Betul. Kami mahasiswa yang kelas apa ya sebutannya? Kelas 12 ya? Iya, kelas 3 SMA kan kelas 12. Itu cuman 11 orang enggak kalau misalnya. Sorry. Itu sekolah tuh. Sekolah tuh. Nah, tapi itu untuk IPA-nya ya. Kalau yang IPS-nya tuh ada 20-an. Jadi kayaknya sekitaran ada 30-an lah kami total. Bisa tuh jadi main bola mereka 11 orang ya. Pas tuh. Satu klub. Tapi belum sama cadangan. Ya terus masing-masing. Fisik lagi kuatin. Jadi pas ngelihat di kuliah tuh, banyak betul cowok. Kayak kaget juga kan. Rasa hati ini malu itu. Malu ya. Malu. Ya kayak Haikal bilang. Kurang bersosialisasi. Kurang bersosial kita, apalagi masa COVID itu betul-betul makan tidur, mau keluar nggak boleh kita itu kurang berinteraksi lah. Ya. Interaksi kita kurang gitu sama orang-orang yang dari dunia luar. Waduh, dunia luar banget nih Lek. Tapi bentar tadi ada yang mau aku sampaikan juga sama teman-teman juga. Termasuk dari kayak kan tadi kau bilang juga apa tadi dari sekolah ke kampus universitas beda kan. Sedangkan dari mana-mana teman-teman sudah tahu Universitas Mula Warman tuh paling besar. Nggak mungkin yang daftar cuman mungkin secetek aja sekuku, nggak mungkin dong istilahnya gitu nah. Makanya pasti banyak dan mungkin ada namanya shock terapi kali ya habis COVID. Dari sekolah yang biasa aja masuk ke universitas besar dan paling unggul di salah satu fakultas yang ada di Unmul kan. Jadi mungkin shock terapi lah kesannya kayak anjing kok rame banget nih gitu kan, pasti kaget juga kan. Ya itulah yang kamu bilang tadi ya. Begitulah. Tapi akhirnya kenal dia nih. Ya. Tapi awal-awal nggak kenal dia karena beda kelas. Dan jadwalnya pun pasti berbeda. Betul. Yang bikin nyatuin kami nih sampai udah jadi best friend ini nih.
Itu karena kami satu peminatan. Peminatan. Pas Dan awal-awal beda jurusan. Mungkin di beberapa universitas itu beda. Khususnya kalau di Universitas Mula Warman, kami dipisahkan dibagi menjadi 2 kelas. Dibagi menjadi 2 kelas dan untuk peminatannya nanti di semester 5. Kalau di Universitas Mula Warman gitu. Kalau yang aku research di universitas lain, salah satunya tuh ada UGM, ada IPB ya. ya IPB Nah, juga itu tuh mereka dari awal sudah menentukan peminatannya. peminatan kemana. Jadi itu kan pasti ada peminatan ibaratkan konservasi. Nah, itu berapa orang? Enggak langsung 150 nah. Iya. Nah, itu yang bikin kamu mungkin shock juga ya. Harus 150 belum dibagi peminatan gitu. Kan sudah ngomong peminatan tadi kan? Iya. Kalian sekarang nih fokus ke peminatan apa nih? Kalau kami berdua peminatannya konservasi. Konservasi itu Ya. bagaimana? Bisa jelasin nggak? Biar teman-teman juga paham kan Jadi konservasi ada apa aja. aku bakal jelasin di Fakultas Kehutanan khususnya di semester 5 akan dibagi ke 4 peminatan. Ada peminatan manajemen hutan, ada peminatan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Itu ada silvikultur dan ada teknologi hasil hutan. Jadi ada 4. Nah, itu 4 bakal dibagi lagi. Contohnya kayak kami berdua sama di semester 5 itu konservasi. Nah, di semester selanjutnya itu beda lagi untuk penjurusannya lagi, untuk peminatan yang lebih spesifik lagi, lebih intinya. Kalau aku sendiri di konservasi satwa liar. Nah, kalau untuk Alex sendiri di konservasi apa lagi? Masih tetap di KTA. KTA itu konservasi tanah dan air, cuman di kalau apa ya bagian teknologinya lah, cuman nggak spesifik kayak di manajemen hutan belajarnya. Ya gitu, kami ada dibagi-bagi lah. Makanya kami walaupun satu peminatan, tapi untuk yang spesifiknya itu kami beda lagi. Untuk lab lah, dibagi per lab biasanya kami. Jadi dalam 4 peminatan itu dibagi labnya masing-masing. Kayak gitu. Jadi kami satu peminatan tapi beda lab. Untuk di aku flora fauna, kalau kamu? KTA. Di KTA itu ya, KTA. Jadi konservasi teknologi tanah dan air teknologi. Tapi kayak di bagian teknologi ya, bukan tanah yang dan air yang biasa iklim apa segala macam. Jadi memang dibagi-bagi lagi. Nah, buat matkul kalian nih kan kayak dulu pas SMA. Iya. Mata pelajaran apa yang paling disenengin? Mata kuliah apa ya? Kali ini mata kuliah apa yang kalian paling seneng, kayak yang paling dominan, kayak oh ini dosen ini bagus ngajarnya atau apa gitu, matkul apa tuh kira-kira? Dari Haikal dulu deh. Kalau aku sih yang pastinya karena aku ambil konservasi flora dan fauna, yang mata kuliah yang membahas tentang keanekaragaman hayati. Itu ada keanekaragaman hayati itu salah satu mata kuliah juga. Itu aku ambil. Terus apa lagi ya yang aku suka ya? Ekologi satwa liar. Ekologi hutan, itu mata kuliah yang aku suka. Bukan cuman dosen-dosennya aja yang asik. Menurutku asik. Enak banget dosen-dosennya. Dari segi cara mereka menjelaskan, pembawaan mereka, cara mereka berinteraksi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Cara ngajar mengajar juga kan. Itu bukan cuman hal itu juga, memang suka sama mata kuliahnya juga. Cara pembahasannya lah, pembahasan mata kuliah tersebut. Kayak gitu, itu salah satu yang aku suka. Ada keanekaragaman hayati, ekologi satwa liar, dan ekologi hutan. Kalau satwa liar itu gimana sih maksudnya? Tentang fauna itu. Flora berarti fauna doang? Fauna doang, bukan flora. Ya. Karena untuk skripsiku juga kan tentang fauna ya. Itu neliti hewan atau neliti apa? Lebih tepatnya mamalia. Oh, mamalia. Paus berarti kamu teliti juga tuh? Enggak. Oh, enggak, kan paus mamalia juga termasuk. Ya. Umumnya aku neliti mamalia.
Tapi yang terdapat di mana dulu? Di Nah, gitu. daratan. Tiba-tiba ke paus kemana Apa cari kalau barang aku itu. peneliti mamalia, paus kan nyelam-nyelam ya aku ya. Buat Tapi hutan ini masuk juga nggak sih ke laut itu? Karena ada rumput laut deh. Enggak masuk. Nggak masuk ya. Nggak. Karena kan di laut ada rumput laut Mas- juga kan. Masuknya di pesisir aja. pesisir masuk. Masih ada masuk. Berarti Kayak- kayak kelapa-kelapa pinggiran itu masih Mangrove. masuk. Mangrove lebih Oh, tepatnya mangrove ya. Oh iya betul Lebih mangrove. tepatnya Ya. mangrove. Hutan mangrove tuh. Karena itu ada mata kuliahnya juga. ada mata kuliah. Sebelum kita tapi stop di mangrove ya. Mm-mm. Mangrove ini. Kita nyari kali bentar. Ah. Karena ada pertanyaan di hutan mangrove itu ada tuh. Lex, silakan Lex. Mata kuliahnya apa nih? Oh, mata kuliah ya. Yang kamu suka. Ini kamu suka ya? Nggak ada yang kusuka. Enggak. Gak ada yang kamu suka. Garam Nggak memang ada, orang nggak ini. Cuman kayak nggak suka mata kuliahnya tapi suka cara dosen yang ngajar. Iya, kembali lagi ke ngajar-ngajarnya kan. Iya. Personal masing-masing dosennya lah ya. Iya. Kan enggak ada kan berarti enggak udah panjang lebar dong Ya, harusnya. nggak usah Oke. panjang lebar. Jadi gini. Hutan mangrove ini kan termasuk hutan lindung nih ya. Termasuk hutan lindung nggak sih itu? Atau enggak? Untuk saat ini termasuk dilindungi sih. Untuk di Termasuk beberapa, dilindungi kan? ya. Nah, karena masih termasuk dilindungi, pendapat kalian tentang hutan lindung itu apa sih? Maksudnya kayak berarti itu salah satu hutan yang dilindungi kan, dari flora sampai faunanya dilindungi dalam situ dong. Nggak boleh diburu, nggak boleh diapain, intinya pohon-pohon nggak boleh tebang kan. Nah, pendapat kalian ini gimana nih? Entah itu misalnya gini, entah itu misalnya ada orang yang nebang atau apa, intinya pendapat kalian sudah di situ. Intinya apa? Jadi pasti kawasan lindung itu akan ditandain ya. Misalnya ada 2 lokasi nih, kanan kiri. Nah, kanan tuh bebas, nggak ada tandanya. Di kiri tuh ada tandanya kawasan lindung apa. Pelang biasanya ya? Kawasan iya pelang, ditandain oleh pelang. Kawasan lindung apa. Itu pasti udah yang namanya dipetakan dulu, pemetaan lah hutan lindung, kawasan lindungnya berapa dan segala macam, dan memang harus dijaga. Karena di sana tuh tempatnya, salah satu penggunaan kawasan lindung tuh untuk penelitian, untuk research lebih lanjut tentang ada jenis entah flora ataupun fauna dalam situ. Jadi kalau ada penebangan liar pun itu sangat kecil kemungkinan sih untuk dimasukin sana. Karena biasanya ada aja kan orang-orang yang licik kan masuk tiba-tiba. iya, nebang tapi enggak yang benar-benar langsung rata kan. enggak. Enggak. Cuman Paling kayak buat- kebutuhan entah bangun rumahnya Iya, mereka. mungkin iya. Entah buat keberlangsungan hidup mereka berburu, contohnya kayak gitu. Berarti karena hutan lindung, berarti sekarang ulin itu termasuk dilindungi kan? Dilindungi. Harusnya dilindungi kan? Harusnya dilindungi. Masuk. Nah. Itu terdaftar dalam, ada webnya loh. Mhm. Ada IUCN, ada CITES, sama ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 106, itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu ada. Nah, menurut kalian sebagai mahasiswa kehutanan juga nih, apakah hutan adat atau tanah adat itu bukan tanah lah ya, hutan lagi sebut ya, karena tanah kan termasuk hukum kan. Tanah adat itu termasuk hutan lindung, hutan adat itu termasuk hutan lindung juga nggak sih? Kalau sepengetahuanku sih ada tragedi, guys. Termasuk hutan lindung ya? Kalau aku mikirnya enggak, malah Enggak ya? karena arti dari kawasan lindung sendiri pun itu dia dibagi menjadi sub apa ya, aku lupa. Kegunaannya itu untuk perlindungan tata air kalau nggak salah ya. Terus perlindungan iklim mikro, perlindungan satu lagi tuh apa ya, dia ada 3 di antara itu 3 itu. Dan hutan adat kan mungkin hutan adat ya tadi. Hutan adat kan mungkin itu untuk kelangsungan hidup masyarakat lokal kali ya. Tapi ada enggak pelajaran kalian yang masuk ke hutan adat? Ada enggak? Kenapa? Ada enggak pelajaran kalian yang maksudnya masuk atau Ada, di hutan adat? pasti ada. perhutanan sosial nama. Dari semester awal pun ada itu mata kuliah perhutanan sosial. Nah, karena gini, karena kehidupan masyarakat itu kan banyak sekarang di kampung-kampung, contoh di kampungmu juga banyak masih ya orang yang bangun pakai rumah masih pakai kayu dan itu ulin kadang-kadang ya.
Mungkin zaman sekarang nggak kurang karena orang sudah tahu undang-undang juga kan. Karena kurang sekarang. Cuman namanya di kampung itu kadang-kadang orang kan eh, belum mempelajari tentang hukum. Mungkin bisa mereka ambil tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah atau bagaimana, mungkin dari kalian atau gimana. Nah, ngomong-ngomong hutan lindung tadi, yang termasuk dalam kategori hutan lindung itu apa aja gitu nah? Ulin termasuk kan tadi maksudnya termasuk bukan pohonnya termasuk dilindungi kan. Nah, yang termasuk dalam kategori hutan lindung tuh dalam itu isinya apa aja gitu nah? Kawasan Kategorinya. hutan lindung ya, hutan lindung berarti yang di dalamnya tuh masih ada spesies-spesies yang langka. Contohnya kalau ulin dilindungi itu termasuk ada status kategorinya masing-masing sih. Itu dilindungi karena udah langka, atau kalau nggak diperhatikan, kalau misalnya nggak diperhatikan nih, pemanfaatannya itu bakalan langka dan segala macam. Nah, ada status-statusnya masing-masing. Dan mungkin ulin ini karena dilindungi, jadi itu udah pasti ada berada di kawasan lindung. Hutan Tapi lindung. bukan berarti ulin cuma ada di kawasan lindung, Betul. di hutan lindung. Masih banyak tersebar luas kayak gitu. Jadi yang di dalamnya tuh masih banyak spesies-spesies yang langka, itu dikategorikan hutan lindung. Karena yang kegunaannya yang kubilang tadi, untuk research lebih lanjut terkait spesies tersebut, kayak gitu. Untuk penelitian dan segala macam digunakan di kawasan lindung. Dan untuk ya mengatur tata air, terus kayak iklim, sama satunya apa ya aku lupa, aduh. Ada 3 deh pokoknya. Gitu. Yang aku tahu ya. Nah, ngomong-ngomong soal hutan lindung tuh dia kayak primer sama sekunder itu enggak dibagi-bagi lagi enggak hutan lindung itu? Harusnya kalau di dalamnya terdapat spesies langka itu termasuk hutan primer sih, primer. Oke. Karena kalau hutan sekunder tuh yang aku bilang tadi jenisnya nggak mungkin beragam. Kadang malah jadi satu jenis. Ular aja misalnya contoh gitu kah atau gimana? Enggak, Enggak. pasti kita mengkategorikan itu hutan lindung ya, atau ya bukan maksudnya hutan primer. Sekunder. Itu kan pasti banyak tuh spesiesnya, bukan cuma ular. Nah, kalau ular itu kan salah satu spesies yang nggak ketergantungan sama hutan. Jadi masih bisa kayak ular-ular sawah, iya kan, Justru masih ketemu banyak. juga di jalan kan? Masih sering kita ketemu di jalan. Nah, yang benar-benar pure membutuhkan hutan, itu contohnya di dalamnya kamu bakal ngelihat kayak yang langka-langka, contohnya mungkin yang langka dan dilindungi, contohnya ada orang hutan, ada lutung, ada ya pokoknya permonyetan lah ya, orang biasanya bilang tuh. Tapi permonyetan banyak lagi dikategorikan. Ada rangkong. Ada rangkong, terus ada babi. Babi itu termasuk dilindungi. Babi tidak dilindungi deh. Tidak dilindungi, tidak. Babi nggak dilindungi. Tapi dia salah satu satwa yang bisa apa ya? Gimana ya? Menyuburkan tanah gitu nah. Karena aktivitasnya dia. Habis dia makan kan, misalnya di sini ada hutan primer. Nah, dia habis makan, dia BAB tuh, dia bikin kubangan. Kubang dia, entah di lahan yang memang sedikit pohonnya atau hutan sekunder. Di situ dia berak. Nah, di situ kan jadi pupuk ya, kotorannya itu jadi pupuk. Jadi situ tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang lain. Terus salah satu ya hewan yang mungkin bermanfaat juga. Kenapa tidak dilindungi? Karena reproduksinya cepat. Iya. Ada satu yang masih berbekas. Mungkin teman-teman juga mungkin kebanyakan ngomong pohon pisang. Karena sering dibilang kan. Iya, pohon kelapa, pohon pisang ya kan. Coba ambil dong itu daun pisang di pohon pisang yang itu. Kan sering begitu. Aku mau nanya sama anak hutanannya langsung. Boleh. Apakah pohon atau pisang pisang itu termasuk pohon atau apa sih harusnya sebutannya yang benar gitu nah? Jadi itu sepengetahuanku ya, pisang itu termasuk tanaman, bukan pohon. Tanamannya, sekali lagi teman-teman, ternyata selama ini banyak yang salah mengertikan. Sebenarnya pisang itu termasuk
Tanaman. Jadi sebenarnya menurutku ya ini pandanganku aja, kayak misalnya lagi jalan atau enggak lagi nongkrong sama orang kayak itu kita ambil itu nah di pohon pisang. Aduh, Nah, aku iya. tuh kayak itu sebenarnya nggak pohon loh. Tapi gimana cara ngejelasinnya untuk orang yang umum ya kan? Karena mungkin dia tinggi kali kan. Kadang-kadang juga semampainya tinggi mana kayak ini kan tinggi banget nih. Iya. Jadi kesannya orang kira kayak itu pohon pisang, padahal itu aslinya tanaman. Nah, kenapa dia tuh tidak termasuk pohon? Kenapa sih? Salah satunya tuh coba kalian lihat yang sering kalian bilang batang pohon pisang, batang pohon pisang. Kalau kalian tahu Paris Fernandes, Iya. lihat dia mukul-mukul pohon pisang orang bilang. Tapi kalian pukul itu bukan batang bro. Coba lihat batang pohon yang benar-benar batang ulin deh kalian lihat. Batang ulin dan batang pisang kalian lihat. Itu tuh batangnya pisang itu sebenarnya bukan pure yang kayak kayu dan segala macam. Coba kalian lihat, kalian buka pelan-pelan. Dia masih berserat ya, kesannya seratnya tuh kayak serat anu Mas ya. Berarti selama ini teman-teman nih mungkin salah menyebutkan, tapi enggak apa-apa, mungkin karena memang kita di Indonesia kali kan. Harusnya apa ya? Soalnya ada beberapa juga kayak contohnya pohon kelapa itu sebenarnya bukan pohon juga. Bukan pohon juga. Bukan pohon ternyata juga. Salah lagi teman-teman, ternyata kelapa itu bukan pohon termasuk kelapa pohon. bukan pohon juga. Iya. Tanaman pohon. Tanaman. Tanaman apa? Kok tanaman pohon? Tanaman apa lagi? Tanaman Ini kayak keram sudah otaknya ini. Jadi pada intinya pohon pisang. Pisang itu bukan makanya kenapa pohon. pokok ya? Pokok itu pohon Pokok juga kan? pisang. Pokok pisang. Berarti bukan pohon. Pokok itu bukan pohon dong harusnya. Pokok itu sebutan kayak HP suatu kayaknya itu. Itu pokok, itu pokok. eh, Naga. Biar nggak usah tegang-tegang, Lek. Berarti memang selama ini pisang dan kelapa itu bukan Karena termasuk umum. pohon. Nah, Karena umum iya betul, kan. karena umumnya kayak orang bilang ambilkan dong itu kelapa itu di pohonnya, manjat lo pohonnya. Atau ambilkan dulu daun pisang di pohonnya sana. Berarti selama ini bukan pohon itu, termasuk tanaman. Kalau ketemu kami biasanya, ayo ambil kelapa yuk. Nah, berarti bukan pohon. Gimana? Oh itu nah kelapa yang ini, bukan pohon kelapa yang ini. Misalnya ada banyak, ada 5 pohon kelapa ini, bukan. Itu yang kelapa yang ini, kan biasa nyebutnya gitu karena sesama kehutanan. Nah, atau juga. atau ambil itu kelapa ini tanaman yang gini. Kayak tanaman, setinggi tanaman nih kayak gini tanaman, karena setahu orang itu tanaman itu yang cuma tumbuh sepinggang atau sekepala manusia. Karena pendek lah ya. Iya kayak gini contohnya. Kayak ilalang itu kan paling tinggi, dia paling setelinga manusia kan, anunya tumbuhnya gitu nah. Nah orang biasa taunya tanaman itu ya paling semanusia lah intinya gitu nah. Tidak setinggi yang kayak pokok pisang tadi atau kayak pohon kelapa yang tinggi banget itu kan yang harus dipanjat. Nah, sekarang kesibukannya nih apa aja selain kuliah nih, sibuknya apa aja nih? Mau kamu dari kamu atau aku dulu ya? Dari aku aja dulu deh. Boleh. Jadi kesibukannya saat ini nih ya sok sibuk aja. Sok sibuk ya. Ya, sok sibuk ya gitu ya caranya ya, sok sibuk ya. Sok sibuk kita. Nanti sibuk skripsi. Enggak skripsi sih, masih ngolah data ya. Ngolah data, betul. Ya terlalu banyak ya skripsian lah. Proses. Jadi sibuk ada beberapa sampingan. Sampingan contohnya dia lagi bekerja kayak gitu. Contohnya lagi kerja sekarang nih kayak kerja ini aja kita ngikut proyek influencer. freelance. Agak serem juga ya. Influencer ku freelance. Kita nih freelance. Influencer ya. Nanti kita dipanggil lagi aku dia bilang influenza nanti. Penyakit itu kamu kedokteran. Kayak kemarin pernah sama Haikal kita kerja di IM3. Ya. Kami punya pengalaman bukan di kehutanan aja. Di jaringan. Kami bagi-bagi hampers ke counter. Kesannya begini kalian, berarti kesannya kayak apa namanya yang biasa SPG gitu ya. Masuk ke situ. Kami pasang spanduk di depan. Jadi ini cerita dikit ya. Ya, boleh. Di zaman kami semester 5. Semester 5 itu ya? Ya, 5,6 lah.
Akhir-akhir. akhir 5. Semester 5 akhir itu di tahun 2023 akhir. Iya ya, 2023 akhir. Pas kamu puasa, nggak akhir deng rupanya. Oh, berarti 2024 Iya, awal. 2024 awal. Iya, pas puasa itu kan. Ya biasa lah kamu. Namanya udah tua kamu ini. Tuwir. Aduh. Jadi 2024 awal. Iya, 2024 Itu tuh awal. kami ditawarin sama salah satu teman kami yang memang biasa ikut freelance. Dia tawarin mau kerja nggak? Wah, dalam pemikiran kami nih, kerja berarti dapat proyek dong. Betul. Mau lah kami. Mau. Akhirnya kucuk-kucuk oke fix ya ikut ya, katanya. Iya. Disuruh datang ke kantornya. Datang kami ke kantornya. Apa bagi-bagiin tiba-tiba. Ya lah ya. Bagi-bagiin. Akhirnya besokannya datang lagi, dapat jaket kami sama topi. Jadi maskot AM3. Jaketnya AM3. Jadi tiba-tiba kayak pas dijelasin ini nanti kalian ke daerah sini. Hah? Kami bukan yang ke hutan. Kami ke kota, jadi ke kotaan, bukan kehutanan. Asli. Kamu punya sampai pengalamannya di situ sibuknya. Ya dari situ akhirnya Kenal. lebih kenal lebih jauh lah, sampai lebih dekat lah sampai sekarang. Tahu kesibukan ya. apa lagi. Itu kan yang dulu, Sekarang yang dulu. Sekarang kalau yang sekarang tuh fokus ke ini. Enggak fokus betul sih. Seenggaknya adalah saya sekarang di pengurusan APDI. Di Region Kaltim. APDI itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Betul. Oh, ya. Berarti Jadi di drone. sebutan ininya panitia di situ. Sibukannya itu sekarang. Udah, itu aja. Enggak ada lagi. Lanjut. Ada dari aku ya, kesibukannya. Untuk sekarang sih pastinya masih sibuk ngurus prioritas kesibukanku ngurus untuk kelulusan. Sekarang di yudisium alhamdulillah hari ini udah selesai. Jadi tinggal yudisiumnya, tinggal tunggu pendaftaran wisuda. Jadi kemarin-kemarin sibuknya akhir-akhir ini ya itu ngurus perkuliahan. Di samping itu ada kesibukan lagi untuk ngikut-ngikut dosen lah untuk proyek-proyekan. Kayak gitu, salah satu dosen. Tapi ini yang benar-benar kehutanan, bukan kekotaan yang kayak tadi. Kalau kekotaan ini jurusan apa kita tiba-tiba banget keseberang antar hampers. Bukan nggak bersyukur kami. Kita bersyukur juga dapat pengalaman itu. Tapi setidaknya kan melenceng ya bisa. Betul. Nggak apa-apa melenceng dikit karena biasanya juga orang yang kuliah itu setelah lulus juga biasanya melenceng dari apa yang dia pelajari biasanya. Biasanya. Benar. Banyak sekarang yang begitu. Nah, pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman juga banyak yang mau tahu. Mungkin juga ada yang kepo. Dari kalian berdua, apakah sudah mempunyai pasangan atau belum nih? Mau kamu jawab atau aku dulu? Angkat tangan. Kamu duluan ya. Oke, boleh. Boleh. Sudah. Sudah berkontrak ya istilahnya, sudah ada kontrak sendiri sudah sama pasangan. Berarti sudah memiliki pasangan. Sudah. Dari Haikal? Itu gunanya di awal video aku bilang ada Instagram. Memperdekat. Mempromosikan diri sendiri. Ya enggak lah. Enggak promosi untuk ke hal situ. Tapi kalau memang dapat ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau ditanya sekarang fokusku enggak ke situ. Intinya sekarang belum punya pasangan. Masih cari ya? Dibilang cari pun enggak. Jadi ya sedatangnya aja. Jadi ngikutin jalan aja kalau untuk pasangan. Karena insya Allah nikahnya di umur 28, 27, 28 ke atas. Sekarang lagi masih fokus karir lah. Fokus karir ya. Pengen masih berkelana, namanya laki-laki terus kehutanan, pengen menjelajah kalau bisa sampai ke luar negeri. Betul. Iya, betul. Kalau bisa. Ya syukurnya ada cita-cita S2 di Australia. Keren. Amin kan dong. Amin. Buat teman-teman semua juga doain semoga teman-teman kita juga
yang satu lulus tahun ini, Alek juga bisa menyusul, lulus tahun ini. dan saya juga bisa menyusul Pastinya. teman-teman. Terima Kita kasih. bakal support dia ya guys ya. Betul. Oh ya, intermezzo dulu teman-teman. Aku mau S1 hukum nanti. Gila. Lebih ke ya, nanti kesannya kayak agak nyebrang kesan dikit ya, agak nyebrang dikit Tapi apa-apa ya. S1 lagi, kita S1 dari lagi. awal. Nggak apa-apa. Intinya punya niat itu bagus loh. Ya. Niat bagus. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir juga di podcast saya kali ini, teman-teman dari Haikal, dari Alek juga, makasih sudah mau hadir di podcast yang ala kadarnya dulu teman-teman. Thank you Bang sudah dukung di sini. Jangan bosan-bosan, mungkin nanti kita ada podcast selanjutnya sama mereka berdua, dari Haikal atau dari Aleknya, mungkin kita bisa podcast lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini buat keseruan lebih lanjut lagi buat teman-teman semua. Jangan lupa dan dukung terus mereka dua juga, dan doain juga mereka dua semuanya lulus juga. Alo ini sudah pasti lulus. Dukung juga. Tinggal yang ini juga ini, dan Alek juga punya niatan buat lanjut SH ya nanti selanjutnya. Oke. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Di-share jangan lupa, oke? Di-share ya. Bye-bye. Di-share ke grup keluarga kalian. Jangan lupa ke grup keluarga kalian, ke grup circle kalian. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kenapa kamu jadi Tiba-tiba modern? Mantap. Oke semuanya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, Dadah. thank you.